Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan ekonomi, yaitu penerapan kurva Long Run Average Cost atau LAC dalam perencanaan bisnis. Secara umum, kurva LAC menggambarkan bagaimana biaya produksi rata-rata berubah seiring dengan skala produksi dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap kurva ini sangat berguna bagi manajemen perusahaan untuk menentukan ukuran produksi optimal, menghindari pemborosan biaya, serta merencanakan ekspansi dan efisiensi operasional. Topik ini juga akan membahas secara mendalam tentang economies of scale dan diseconomies of scale yang merupakan fenomena penting ketika sebuah perusahaan berkembang. Pemahaman terhadap kedua konsep ini dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih bijak tentang seberapa besar mereka harus berkembang untuk tetap efisien. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sabika Fitriani dengan NIM 121241090, Raihan Linggar Saputra dengan NIM 121241150, dan saya sendiri, Mei Datul Umaro dengan NIM 121241148. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu pengertian dari kurva LAC atau Long Run Average Cost Curve. Jadi, secara sederhana, kurva LAC menggambarkan biaya rata-rata produksi dalam jangka panjang pada tingkat output, dengan asumsi bahwa semua input bersifat variabel, artinya dalam jangka panjang, perusahaan bisa menyesuaikan semua faktor produksi, termasuk skala pabrik, jumlah tenaga kerja, dan teknologi. Kurva ini dibentuk dari kumpulan kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC. Kalau kita gabungkan seluruh SRAC yang berbeda-beda kapasitas, maka kita akan dapat bentuk kurva amplop atau envelope curve. Disebut begitu karena LAC membungkus semua SRAC yang paling efisien di tingkat output. Dalam dunia nyata, kurva LAC sangat berguna untuk menentukan skala produk optimal karena di titik terendah kurva ini, perusahaan bisa memproduksi dengan biaya rata paling rendah. Jadi, kalau sebuah perusahaan ingin memperluas kapasitas, mereka harus mempertimbangkan apakah perluasan itu masih dalam area economies of scale atau justru sudah masuk ke diseconomies of scale yang justru bikin biaya per unit itu naik. Bentuk kurva LAC. Kurva LAC ini berbentuk U ya, atau yang sering kita sebut U-shape. Ini bukan kebetulan, tapi ada alasan ekonomi yang solid di baliknya. Kurva LAC menunjukkan hubungan antara bagian menurun atau decreasing. Ini menggambarkan economies of scale, yaitu biaya rata-rata turun saat output naik. Dan ketika titik terendah atau max ini adalah titik output paling efisien dengan biaya rata-rata terendah. Kemudian setelah max bisa ada constant return to scale atau biaya rata-rata tetap, atau ada lagi diseconomies of scale, yaitu biaya rata-rata meningkat. Bagian naik menunjukkan diseconomies of scale, yaitu biaya rata-rata naik saat output makin besar. Dan ringkasnya di sini ada economies of scale, yaitu biaya rata-rata turun, max ada titik efisien maksimum, constant return to scale atau biaya rata-rata tetap, dan diseconomies of scale yaitu biaya rata-rata naik. Nah, sekarang saya akan menunjukkan contoh konkret dari kurva LAC ini. Perhatikan gambar kurva berikut U ini ya. Penjelasannya, kurva biaya rata-rata jangka panjang yang kita lihat ini menggambarkan hubungan antara output atau bisa disebut dengan Q dan biaya rata-rata atau AC dalam suatu proses produksi. Kurva ini memiliki 3 bagian penting, yaitu bagian kiri kurva atau menurun. Di sini kita bisa lihat economies of scale yang bekerja. Kenapa bisa menurun? Karena perusahaan bisa membagi fixed cost ke lebih banyak unit produksi, menggunakan teknologi dan mesin yang lebih efisien, dan melakukan spesialisasi tenaga kerja yang lebih optimal. Kemudian ada titik terendah. Ini adalah max atau minimum efficient scale, titik di mana biaya rata-rata mencapai minimum
dan ini adalah skala produksi yang paling efisien secara ekonomi. Kemudian ada bagian kanan kurva atau meningkat. Di sini terjadi diseconomies of scale yang disebabkan oleh kesulitan koordinasi dan manajemen saat perusahaan terlalu besar, kemudian birokrasi yang berlebihan dan inefisiensi dalam komunikasi. Kurva ini mempresentasi konsep penting dalam ekonomi mikro, terutama untuk memahami struktur biaya perusahaan dan skala produksi optimal. Sekarang kita akan membreakdown kurva LAC ini menjadi 3 bagian yang lebih detail. Ada bagian A, menurun economies of scale. Di bagian ini, kurva biaya rata-rata menurun saat output bertambah. Kenapa sih bisa begini? Karena average fixed cost-nya menurun. Ketika produksi bertambah, biaya tetap seperti sewa pabrik, gaji manajer dibagi ke lebih banyak unit. Kemudian ada spesialisasi dan efisiensi. Dengan volume besar, perusahaan bisa melakukan division of labor yang lebih optimal dan spesialisasi. Kemudian ada pembelian input dalam skala besar. Bisa dapat harga yang lebih murah karena kita beli lebih banyak ya. Kemudian yang terakhir ada teknologi yang lebih baik. Dengan investment di teknologi yang canggih, jadi lebih worth it kalau produksi itu lebih besar. Di bagian B atau minimum efficient scale atau MES, titik B ini super kritikal ya, karena titik terendah pada kurva biaya rata-rata skala optimal untuk meminimalkan biaya per unit dan benchmark untuk menentukan apakah perusahaan itu efisien atau tidak. Target yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Pada titik ini, biaya rata-rata berada pada level minimum dan perusahaan mencapai efisiensi optimal. Dan yang terakhir ada bagian C, meningkat atau diseconomies of scale. Ini bagian yang sering dianggap sepele ya, tapi sebenarnya sama pentingnya dengan economies of scale. Tahap ini biaya rata-rata justru mulai naik lagi walaupun output terus bertambah. Artinya, perusahaan jadi makin tidak efisien kalau skalanya terlalu besar. Karena ada manajemen yang lebih rumit. Semakin besar perusahaan, makin banyak tim dan divisi yang harus dikoordinasikan. Akibatnya, perusahaan mengambil keputusan jadi lambat. Kemudian terlalu banyak birokrasi, banyak aturan, dan prosedur justru bisa jadi memperlambat kerja tim ya. Contohnya keputusan kecil pun harus melalui banyak tahap persetujuan. Kemudian, kesulitan cari sumber daya yang berkualitas. Dalam skala yang sangat besar, perusahaan mungkin kesulitan menemukan tenaga kerja atau bahan baku yang sesuai standar. Kemudian, komunikasi bisa jadi tidak lancar karena informasi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya bisa terhambat atau bahkan salah tangkap karena terlalu banyak lapisan struktur organisasi. Kemudian ada manajer bisa kewalahan. Tugas manajerial makin berat dan bisa menyebabkan manajer itu jadi kurang fokus atau tidak optimal dalam mengambil keputusan. Sekarang kita bisa lihat versi visual dari kurva LAC berbentuk seperti U ya. Dengan penjelasan di gambarnya di sini ada sumbu X adalah jumlah output atau berapa banyak barang yang diproduksi. Kemudian ada sumbu Y atau biaya rata-rata per unit. Titik paling bawah di kurva itu namanya MES dan bagian kiri itu adalah biaya makin murah atau economies of scale dan bagian kanan adalah biaya naik lagi atau diseconomies of scale. Kenapa sih kurva ini disebut envelope curve? Karena ini adalah gabungan dari banyak kurva biaya jangka pendek atau SRAC seperti amplop yang menyelimuti semua kurva SRAC atau biaya jangka pendek ya. Tunjukkan bahwa biaya paling murah yang bisa dicapai di setiap level produksi. Intinya kurva LAC ini penting karena menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perusahaan ini bisa ubah semua faktor produksi. Misalnya kayak ukuran pabrik, tidak seperti di jangka pendek yang masih ada batasan. Faktor-faktor economies of scale. Sekarang kita bahas lebih dalam kenapa makin besar produksi bisa bikin biaya per unitnya itu jadi lebih murah. Yang pertama, produksi naik,
tapi biaya per unit turun. Karena makin banyak barang dibuat, biaya dibagi ke lebih banyak unit. Beberapa penyebabnya seperti spesialisasi kerja, teknologi lebih canggih, beli bahan baku dalam jumlah besar, biaya lebih rendah. Di sini spesialisasi kerja seperti pekerja dan manajer itu fokus pada tugas masing-masing. Jadi kerjaan itu lebih cepat dan efisien. Kemudian ada teknologi lebih canggih. Perusahaan bisa beli mesin otomatis yang mahal dan efisien. Cocok kalau produksinya itu dalam jumlah besar. Beli bahan baku dalam jumlah besar itu bisa dapat harga yang lebih murah karena beli dalam jumlah banyak atau grosir itu kita biasanya dapat diskon. Kemudian biaya lebih rendah atau lebih kompetitif. Perusahaan yang efisien bisa jual lebih murah dan bersaing lebih kuat di pasar. Selanjutnya adalah hubungan antara kurva long run average cost dan short run average cost, yaitu kurva LAC merupakan envelope dari beberapa kurva SRAC yang berbeda. Setiap titik pada LAC berhubungan dengan titik minimum pada kurva SRAC tertentu. Perusahaan memilih skala produksi sesuai dengan titik minimum SRAC untuk menentukan biaya. Kurva SRAC ini menunjukkan biaya rata-rata atau biaya total dibagi dengan kuantitas output pada berbagai tingkat output. Ketika setidaknya satu faktor produksi bersifat tetap, dalam jangka pendek perusahaan tidak dapat mengubah semua inputnya dengan segera, misalnya ukuran, pabrik, atau peralatan utama. Kesimpulannya yaitu, kurva long run average cost adalah envelope dari kurva-kurva short run average cost, menyentuh setiap short run average cost pada tingkat output yang optimal untuk skala pabrik tersebut dalam perspektif jangka panjang. Hanya pada titik biaya rata-rata minimum jangka panjang atau titik minimum kurva LAC akan bersinggungan dengan titik minimum dari kurva SRAC yang sesuai. Perusahaan akan beroperasi di sepanjang kurva LAC dalam jangka panjang untuk mencapai biaya rata-rata terendah untuk setiap tingkat output yang dipilih. Selanjutnya adalah penerapan kurva LAC dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, menentukan skala produksi optimal. Perusahaan harus merencanakan kapasitas produksi agar berada di atau dekat titik MES. MES sendiri adalah Minimum Efficient Scale. Minimum Efficient Scale ini adalah titik terendah pada kurva LAC. Pada tingkat output ini, perusahaan mencapai biaya rata-rata produksi terendah dalam jangka panjang. Yang kedua, investasi teknologi. Meningkatkan efisiensi produksi untuk menurunkan biaya rata-rata. Investasi dalam teknologi baru atau metode produksi yang lebih efisien dapat menggeser kurva SRAC ke bawah. Dalam jangka panjang, adopsi teknologi yang tepat akan berkontribusi pada pergerakan di sepanjang atau bahkan pergeseran ke bawah kurva LAC, yang berarti biaya rata-rata yang lebih rendah untuk setiap tingkat output. Perusahaan perlu mempertimbangkan investasi mana yang lebih efektif untuk mencapai efisiensi jangka panjang. Yang ketiga, pengendalian biaya. Memantau biaya agar tidak masuk ke wilayah diseconomies of scale. Perusahaan dapat mengalami diseconomies of scale ketika peningkatan skala produksi justru menyebabkan biaya rata-rata meningkat. Hal ini disebabkan oleh masalah koordinasi, komunikasi, atau birokrasi yang semakin kompleks dalam organisasi yang lebih besar. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Memilih kombinasi input yang tepat untuk produksi optimal. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk memilih kombinasi input yang paling efisien untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Kurva LAC mencerminkan biaya rata-rata minimum untuk setiap tingkat output ketika perusahaan dapat menyesuaikan semua inputnya. Perencanaan jangka panjang melibatkan analisis berbagai kombinasi input dan memilih yang menghasilkan biaya terendah untuk tingkat produksi yang diinginkan yang tercermin pada kurva LAC. Selanjutnya, penerapan kurva LAC atau Long Run Average Cost dalam perencanaan bisnis industri kakao di Indonesia, di mana mereka memiliki posisi strategis. Yang pertama, komoditas unggul dalam sektor perkebunan Indonesia.
sebagai penyumbang devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet, dan juga produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Di sini ada data kunci, yaitu nilai ekspor di tahun 2010 sebanyak 552.880 ton atau setara dengan 1,63 USS miliar. Selanjutnya juga pabrik pengolahannya sebelum tahun 2010 itu terdapat 7, setelah tahun 2017 itu mencapai 20. Selain itu, kapasitas pengolahannya itu total 800.000 ton biji kakao. Pendekatan SCP atau pendekatan struktur perilaku kinerja. Pendekatan SCP menjelaskan hubungan antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja industri. Ini adalah inti dari SCP. Struktur pasar itu jumlah dan ukuran penjual dan pembeli hambatan masuk, mempengaruhi perilaku perusahaan, seperti penetapan harga, strategi pemasaran, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja industri. SCP pertama kali dikembangkan oleh Edward Mason dan Joe Bain. Keduanya adalah tokoh penting dalam pengembangan awal kerangka SCP. SCP ini cocok digunakan untuk memahami dinamika industri di negara berkembang seperti Indonesia. Masih dengan konteks industri kakao di Indonesia, kakao adalah komoditas unggulan perkebunan Indonesia, penyumbang devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tahun 2010, ekspor kakao di Indonesia mencapai 552.880 ton atau sekitar dengan 1,63 miliar dolar. Industri kakao mencakup pengolahan biji menjadi bubuk, mentega, dan lemak kakao. Contoh kasus industri kakao, banyak pabrik kakao di Indonesia belum menggunakan kapasitas penuh atau belum mencapai MES, yang berarti pabrik tersebut beroperasi di sisi kiri kurva LAC yang berbentuk U, di mana peningkatan skala produksi atau pemanfaatan kapasitas yang lebih besar berpotensi menurunkan biaya rata-rata produksi karena adanya skala ekonomi. Selain itu, produksi yang rendah menyebabkan biaya rata-rata tinggi menjadikan sulit bersaing. Dengan biaya rata-rata yang tinggi, produk kakao dari pabrik-pabrik tersebut akan kurang kompetitif. Perusahaan yang memperbesar skala produksi dan investasi teknologi bisa menekan biaya dan meningkatkan daya saing. Dengan meningkatnya skala produksi, perusahaan dapat bergerak menuju atau mencapai MES, sehingga menurunkan biaya rata-rata. Namun, perlu hati-hati agar tidak melebihi kapasitas optimal, agar tidak terkena diseconomies of scale. Selanjutnya, struktur pada industri kakao. Struktur pada industri kakao ini berstruktur oligopoli ketat, yang berarti pasarnya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Diukur dengan CR4 atau Concentration Ratio 4, yang mana itu lebih besar daripada 96% di tahun 2012 sampai 2014. Angka CR4 ini sangat tinggi, yaitu di atas 96%, dengan jelas mengindikasi tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, di mana 4 perusahaan terbesar menguasai hampir seluruh pangsa pasar. MES atau Minimum Efficiency Scale lebih dari 60% setiap tahun. MES ini menunjukkan tinggi bahwa perusahaan perlu mencapai skala produksi yang sangat besar, lebih dari 60% dari total pasar, untuk beroperasi pada biaya rata-rata minimumnya. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa hanya sedikit perusahaan yang mampu bersaing secara efektif di pasar. Yang artinya, 4 perusahaan besar menguasai mayoritas pasar dengan hambatan masuk yang tinggi. Kombinasi CR4 yang tinggi dan MES yang besar menciptakan hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru. Perilaku industri kakao berdasarkan Capital Labor Ratio atau CLR, yaitu di tahun 2012 21,62, di tahun 2013 9,10, di tahun 2014 35,01. Yang mana hal ini menunjukkan industri kakao padat modal, bukan padat karya. Imprestasi ini umumnya benar. CLR yang relatif tinggi
terutama pada tahun 2012 dan 2014, mengindikasi bahwa nilai modal yang digunakan per unit tenaga kerja cukup besar. Implikasinya, dominasi teknologi dan investasi mesin tinggi. Ini adalah implikasi logis dari industri yang padat modal. Perusahaan dalam industri kakao kemungkinan besar mengandalkan teknologi dan mesin-mesin canggih untuk meningkatkan efisiensi, skala produksi, dan kualitas produk. Kinerja atau performance. Kinerja diukur dengan price cost margin, yaitu indikator profitabilitas. X, efisiensi internal perusahaan, growth, pertumbuhan output. Data 2012 sampai 2014, PCM fluktuatif tertinggi 57%, terendahnya 26%. X, EV tertinggi 209%, terendahnya 77%. Growth stabil di sekitaran 17%. Hasil analisis regresi. Model random efek model. Persamaan PCM sama dengan beta 0 plus beta 1 MS plus beta 2 CLR plus beta 3 XEV plus beta 4 ground plus epsilon PCM sama dengan beta plus beta MS plus beta CLR plus beta XEV plus beta ground plus epsilon PCM sama dengan beta 0 plus beta 1 MS plus beta 2 CLR plus beta 3 XEV plus beta 4 ground plus epsilon. Hasil MS atau market share sama dengan negatif signifikan, CLR XEV ground sama dengan positif signifikan. Koefisiensi determinasi R pangkat 2 sama dengan 0,848. Studi kasus mencari titik produksi optimal. Analisis data industri. Output rata-rata industri meningkat 2012 sampai 2014. PCM fluktuatif 2012 55,60%, 2013 57,18%, 2014 26,76%. Titik efisiensi minimum. Kapasitas produksi yang meminimalkan biaya rata-rata. Keseimbangan antara ekonomis dan diskonomis soft cell. Analisis data industri. Output rata-rata industri meningkat 2012 sampai 2014. PCM fluktuatif 2012 55,64%, 2013 57,18%, 2014 26,76%. Titik efisiensi minimum. Kapasitas produksi yang meminimalkan biaya rata-rata. Keseimbangan antara ekonomis dan diskonomis soft scale. Ekonomis soft scale dalam industri kakao. Pembagian biaya tetap pada output yang lebih besar. Penggunaan optimal mesin dan teknologi pengolahan. Efisiensi pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Spesialis tenaga kerja pada fasilitas besar. Diskonomis soft scale dalam industri kakao. Kapasitas terpakai industri hanya 49% dari kapasitas terpasang. Kendala koordinasi dan kontrol pada operasi skala besar. Biaya logistik tinggi akibat penyerapan lokasi perkebunan. Biaya birokrasi dan administrasi yang meningkat. Kesimpulannya yaitu struktur industri kakao adalah oligopoli ketat dengan hambatan masuk tinggi. Perusahaan cenderung menggunakan model intensif. Profitabilitas dipengaruhi oleh efisiensi, pertumbuhan output, dan rasio modal tenaga kerja. Pangsa pasar yang tinggi justru menurunkan profitabilitas, indikasi persaingan ketat antara pemain besar. Berikut kami lampirkan daftar pustaka. Baik, itu tadi penjelasan kami tentang kurva LAC dan penerapannya dalam perencanaan bisnis. Semoga materi ini bisa memberi gambar yang lebih jelas tentang bagaimana skala produksi mempengaruhi biaya, serta pentingnya menentukan skala optimal bagi perusahaan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, kami sangat terbuka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.